Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini insyaallah akan menyelesaikan pembahasan keimanan terhadap takdir yang alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian besar pembahasan. Di antara yang kita tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan seluruh takdir kita. Allah yang menciptakan kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di kehidupan dunia ini tidak pernah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang harus kita imani. Bahkan kita telah tegaskan dengan dalil-dalil yang beliau bawakan, yang kita baca sebelumnya. Beriman terhadap takdir baik ataupun buruk itu masuk dari rukun iman yang 6 yang wajib kita imani, yang mana tidak ada keimanan kalau tidak ada keimanan terhadap takdir. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan beliau, karena setelah ini beliau akan menyinggung bahwa dengan mengimani takdir, dengan meyakini bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada hujjah bagi orang-orang untuk pasrah terhadap takdir juga dalam kehidupan ini. Ini beliau akan singgung sebagai pembahasan penutup. Tapi sebelum itu, untuk melengkapi pembahasan kita di pekan lalu, para ulama kita berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjelaskan bahwa tidaklah sempurna keimanan kita terhadap takdir, baik ataupun buruk, kecuali setelah kita meyakini 4 perkara. Siapapun yang meyakini dan mengakui beriman terhadap takdir, tidak akan berguna pengakuan itu kalau dia tidak meyakini 4 tingkatan dalam beriman terhadap takdir. Yang pertama, seorang yang beriman terhadap takdir itu harus dia percaya dan yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh yang telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Ini disebut oleh para ulama dengan martabatul ilm. Martabatul ilm, yaitu kita harus meyakini bahwa Allah tahu segalanya. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita katakan saya beriman terhadap takdir, berarti
kita harus yakini semua ini diketahui oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini, sekarang, dan akan datang. Semuanya Allah tahu. Secara rinci, ataupun secara umum. Semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan keyakinan ini, martabat ini, tingkatan ini. Alam ta'alam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala allahi yasir. Alam ta'alam, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit wal ard dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah tahu apa yang Dia telah takdirkan. Di langit demikian pula di bumi. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika fi kitab. Kata Allah, sungguh hal itu telah tercatat semuanya dalam kitab. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Semuanya telah ditulis. Lihat dalam hadits Nabi SAW ketika beliau menegaskan awal ma khalaqallahul qalam. Yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Pena. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah perintahkan untuk menulis. Dia bertanya, apa yang harus ditulis? Allah katakan, tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi semuanya telah tertulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu bagi Allah mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ketahui. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Iya. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Kalau akan terjadi. Dan kalau tidak terjadi, kenapa tidak terjadi? Allah tahu itu. Sebelum terjadinya. Semuanya. Ini harus kita percayai dalam takdir. Ini martabah yang pertama. Ini tingkatan pertama. Kita akan dianggap beriman terhadap takdir kalau meyakini ini. Bahwa semuanya Allah tahu. Tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ini tingkat pertama. Kemudian yang kedua, martabatul kitabah. Yaitu, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah tertulis. Ini tahap kedua ini. Semuanya sudah ditulis. Tidak ada yang boleh mengatakan ini baru terjadi ketika hamba itu lakukan. Seperti orang-orang Qadariyah. Mereka meyakini bahwa hamba itu bersendiri dalam perbuatannya, bukan ciptaan Allah. Ketahuilah, kita tidak akan dianggap beriman terhadap takdir kalau tidak meyakini bahwa semuanya Allah telah tetapkan. Hamba itu sendiri dan perbuatannya. Kita sudah baca ayat sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan apa yang kalian lakukan. Semuanya. Di antara yang menunjukkannya banyak sekali dalil. Ada Al-Quran, ada hadis. Bahwa semuanya telah ditulis. Apakah hamba itu inginkan atau tidak? Apakah hamba itu inginkan atau tidak? Dan nanti insya Allah kita akan menjelaskan bahwa bentuk hal yang diinginkan oleh Allah itu ada dua. Jadi telah tertulis. Ini harus kita yakini dan kita percayai. Ini ditetapkan oleh dalil Al-Quran, hadis,
akal sehat, dan fitrah yang selamat tentunya. Tidak ada yang mengingkarinya. Kecuali orang-orang yang mengingkari takdir. Seperti orang-orang Qadariyah. Ia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatannya, bukan ciptaan Allah. Dari orang Qadariyah. Dari orang Qadariyah. Tidak. Kita sebagai orang yang beriman terhadap takdir harus mengimani ini tingkat kedua. Kita yakini semuanya diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua kita harus yakini semuanya telah tertulis. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Dalilnya sangat banyak. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Ini di surat Al-Hadid ayat 22. Kata Allah, "Ma asaba min musibatin." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba fil ardi, di bumi ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini, banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, semuanya. Iya, wala fi anfusikum, tidak pula apa yang terjadi pada diri kalian sendiri. Ini penegasan dari Allah. Tidak ada yang keluar. Ini bantahan keras terhadap orang-orang Qadariyah. Yang mereka katakan bahwa hamba ini yang melakukan perbuatannya. Bukan Allah yang menetapkannya. Bukan Allah yang membuat dan menciptakannya. Ini ayat bantahan keras bagi mereka. Allah katakan, tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi ini. Tidak pula di diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mengadakannya. Sebelum kita ada di dunia ini keluar, itu telah tertulis. Nanti akan keluar yang bernama si fulan. Di tahun sekian, jam sekian. Dia akan hidup semasa sampai sekian. Dia akan berjalan ke sini dan akan meninggal ke sini. Itu telah ditulis. Kita, walaupun misal anggaplah kita orang Makassar. Kita telah ditulis takdir kita meninggalnya di Mekah. Pasti kita akan pergi ke sana. Tidak boleh tidak. Allah, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah idha aroda qabda abdin bi ardin, ja'ala laha ilaihi hajah." Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah daerah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia punya kebutuhan ke daerah situ. Walaupun tadi antum bukan orang sana. Tapi kalau takdirnya memang ke situ meninggalnya, pasti kita akan punya kebutuhan ke situ supaya kita ke sana. Ini kata Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Semuanya telah tertulis. Itu harus kita yakini. Kita ingin ataupun tidak. Saya tertarik dengan pencontohan yang pernah ada disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Boleh contohkan begini. Ada satu kejadian dalam badan kita tidak ingin lakukan. Tapi dia terjadi dengan sendirinya. Kadang kata beliau, ada dari badan kita kadang bergerak sendiri. Bergerak sendiri, seperti tersentak begitu. Kita kadang merasakannya. Padahal kita tidak mau, tidak menginginkannya. Tapi dia bergerak dengan sendirinya. Kenapa itu? Tanpa ada keinginan dari kita. Kenapa itu? Ini dalil secara akal sebenarnya. Bahwa semuanya telah tertulis untuk kita. Sebelum kita ada. Sebelum kita ada. Ini namanya dalil secara akal. Iya, untuk orang-orang yang mengaku punya akal. Seperti dari kalangan filsafat. Dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Hanya walaupun kalau sudah ada dalam Al-Quran itu cukup untuk orang beriman. Cuma kadang sebagian orang berpikir ini tidak sesuai akal. Tidak sesuai akal menurut mereka. Kalau disebutkan dalil Al-Quran ataupun sunnah. Tentunya tidak akan pernah bertentangan antara akal sehat dan dalil Al-Quran dan sunnah. Dalil Al-Quran dan sunnah. Ini tingkatan kedua.
yang harus kita yakini dalam beriman terhadap takdir. Pertama harus kita yakini semuanya Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita. Yang kedua, kita harus yakini bahwa semuanya telah ditulis oleh Allah. Apa yang akan terjadi terhadap kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus kita yakini dalam keimanan terhadap takdir, kita harus meyakini bahwasannya tidak akan ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini, langit ataupun bumi, kecuali tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya martabatul masyiah. Tingkat al-masyiah. Yaitu kita beriman terhadap takdir, kita yakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ingin, kalau Allah tidak inginkan, itu tidak akan terjadi. Walaupun kita tidak ingin, kalau Allah inginkan, pasti terjadi. Dan kalau kita ingin, dan keinginan kita itu juga diinginkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menahannya. Walaupun penduduk bumi berkumpul dari awal sampai akhir untuk menghalanginya, tidak akan mungkin bisa. Ini tingkat ketiga dalam keimanan terhadap takdir. Kita yakini bahwa semua ini terjadi karena Allah inginkan. Oleh karena itu, di dalam hadits Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda ketika memberikan dorongan terhadap kita untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk kita. Di awal haditsnya beliau katakan, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu, jangan pernah melemah. Setelah itu, Nabi menjelaskan terkait dengan takdir. Kalau kita ditimpa oleh sesuatu setelah kita bersemangat, setelah kita berusaha, ternyata kita tidak dapat, luput dari kita apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita katakan qadarullah wa ma syafa'al. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al. Yang ini poinnya kita. Wa ma syaa fa'al. Apa yang dia kehendaki, pasti dia akan lakukan. Ini harus kita percayai. Apa yang dia kehendaki oleh Allah, pasti dia akan lakukan. Makanya Nabi bilang, fala takullau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Jangan pernah antum bilang, seandainya saya lakukan begini, akan begini dan begini. Jangan pernah begitu. Jangan pernah menyesal terhadap apa yang telah terjadi. Bilang saja, qadarullah. Apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Cuman kadang ada orang bilang, masa Allah inginkan dia kafir? Masa Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dia maksiat? Kalau Allah inginkan, berarti nanti Allah zalim dong. Kalau Allah siksa, karena itu kan diinginkan oleh Allah. Maka ini perlu pembahasan lain. Ketahuilah bahwa iradah, keinginan Allah itu ada dua. Ada namanya iradah kauniyah, ada namanya iradah syariah. Ada keinginan secara kauni, ini belum tentu dicintai. Tapi Allah yang inginkan pasti terjadi. Ini namanya iradah kauniyah. Allah inginkan,
tapi belum tentu Allah cintai. Allah telah ingatkan, telah utus Rasul untuk mengingatkan kalau itu Allah benci. Contoh, ketika Nabi SAW bersabda, Inna Allah karihalakum salasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dari kalian 3 perkara. Di antaranya adalah idha'atul mal, menelantarkan harta di perkara yang tidak berguna. Sekarang, ada orang telantarkan hartanya. Dia belanjakan kepada perkara-perkara yang tidak berguna untuknya. Apakah boleh dia berdalil dengan takdir? Itu pembahasannya. Ketika itu terjadi, Allah tidak cintai. Ketahuilah, itu Allah inginkan, tapi iroda kauniyah. Iroda kauniyah, belum tentu Allah cintai. Terus kalau hamba disiksa karena itu, karena dia menelantarkan hartanya, apakah Allah salah? Enggak. Allah sudah katakan, Allah benci itu, jangan kamu lakukan. Tapi hamba tetap lakukan. Berarti Allah siksa bukan karena Allah telah menentukannya, tapi Allah telah mengingatkannya, tapi dia tidak mau ingat. Iya. Iroda yang kedua ada namanya iroda syari'iyah. Iroda syari'iyah. Ini terkait dengan mahabbah. Allah lakukan kepada siapa yang dikehendaki dan pasti Allah cintai. Berimannya orang beriman itu Allah inginkan secara kauniyah dan secara syari'iyah. Allah cintai itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Ini yang perlu diketahui. Ini wajib kita yakini. Bahwa semuanya dibawa kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ada 2. Ada kehendak kauniyah. Ini belum tentu dicintai. Kekafirannya orang-orang kafir Allah inginkan. Tapi Allah tidak cintai. Tidak cintai hal itu. Yang kedua ada namanya iroda syari'iyah. Ini yang terkait dengan cinta Allah. Terkait dengan cinta Allah. Yang jelas semuanya diinginkan oleh Allah. Semuanya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkat kedua. Yang harus kita yakini di dalam pembahasan takdir. Di dalam pembahasan takdir. Kemudian tingkat berikutnya, tingkat ketiga. Berarti tadi keberapa? Ketiga, baik. Iya. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Kemudian yang keempat. Martabatu al-khalq. Yaitu kita meyakini bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini itu adalah diciptakan oleh Allah. Harus diyakini. Ini kalau kurang ini salah satu dari 4 ini, maka kita akan masuk di Jabariyah ataupun di Qadariyah. Hati-hati. Yang terakhir ini, kita meyakini martabatul khalq, penciptaan. Bahwa tidak ada sesuatu apapun di langit ataupun di bumi ini yang ada. Itu kecuali pasti diciptakan oleh Allah, Rabb kita. Manusia, jinnya, benda mati, benda hidupnya, berakal, tidak berakal, semuanya. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini di surat Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kulla syai'in di sini umum. Semuanya. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segala sesuatu. Wa faqaddarahu taqdira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdirnya. Menentukan takdirnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini khusus manusia, tadi lebih umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan apa yang kalian lakukan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Ada ketentuannya.
Ada ketentuannya. Iya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. 4 ini harus kita yakini. Kita percaya semua yang terjadi itu diketahui oleh Allah. Pertama. Yang kedua, semua yang terjadi telah tertulis. Yang ketiga, semua yang terjadi diinginkan oleh Allah terjadinya. Dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, semua yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ini. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 ini. Tidak boleh kita kurang. 4 ini. Kapan kita tidak terpenuhi 4 ini bahaya. Bisa masuk di Jabariyah. Orang yang menyatakan bahwa saya hidup di dunia ini seperti dedaunan yang jatuh dari pohon. Di mana dia singgah? Tergantung angin. Itu Jabariyah. Sebaliknya Qadariyah. Kalau Qadariyah, enggak. Apa yang saya lakukan, itu bukan ciptaan Allah. Enggak dikehendaki oleh Allah. Itu perbuatan saya sendiri. Itu perbuatan saya sendiri. Enggak. Kalau kita sebagai orang yang beriman terhadap takdir, harus yakini. Semua Allah tahu. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala telah tulis. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan itu terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Bukan kita yang mengadakannya. Bukan kita yang mengadakannya. Semuanya Allah adakan. Karena tidak mungkin kita adakan perbuatan kita sendiri tanpa ada yang mengadakannya. Tidak mungkin. Sebagaimana kita ada di dunia ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan kita. Tidak mungkin. Iya. Kan yang ada di dunia ini cuma ada 3 kemungkinan. Pertama, ada dengan sendirinya tiba-tiba. Ada dengan sendirinya tiba-tiba. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, ada dengan sendirinya. Yang kedua, dia mengadakan dirinya sendiri. Ini yang kedua. Pertama, ada dengan sendirinya. Tanpa ada mengadakan. Yang kedua, dia mengadakan dirinya sendiri. Yang kedua. Ini mungkin nggak? Yang pertama, mungkin nggak? Ada sesuatu ada, tiba-tiba ada. Tanpa ada yang mengadakannya. Mungkin? Nggak mungkin. Yang kedua, dia yang mengadakan dirinya sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini namanya as-sabr wa taksim kalau dalam istilah ulama usul fikih. Berarti kemungkinan yang terakhir adalah yang ketiga. Kita ada karena ada yang mengadakan kita. Kita ada karena ada yang mengadakan kita. Ini yang terakhir. Tentunya ini yang kita percayai. Oleh karena itu, ketika ada salah seorang sahabat, yaitu Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sebelumnya kafir, musyrik. Dia lewat Nabi SAW sedang membaca ayat dalam surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini ayat, 2 ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia itu dicipta tanpa ada sesuatu apapun, tiba-tiba ada? Am humul khaliqun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. 2 perkara. Apakah mereka langsung ada tanpa ada mengadakan? Atau mereka sendiri yang mengadakan dirinya sendiri? Dua-duanya tidak mungkin. Kata Jubair ibn Mut'im, kadat kolbi yatir. Hampir hatiku terbang. Ya tidak mungkin. Pasti ini saya ada yang mengadakan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dia masuk Islam, beriman. Karena tidak mungkin kita 2. Pasti yang ketiga. Tidak mungkin kita ada tiba-tiba tanpa mengadakan. Dan tidak mungkin kita mengadakan diri kita sendiri. Kan tidak mungkin. Kita belum ada sebelumnya. Masa bisa mengadakan diri kita sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada yang mengadakan kita.
Ini harus dipikirkan oleh orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwa perbuatan mereka sendiri mereka yang adakan. Naudzubillah. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendengar keyakinan ini, beliau katakan kalau seandainya mereka berinfak segunung emas pun Uhud, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka percaya terhadap takdir. Bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicipta oleh Allah. Ini Masya Allah terkait dengan tingkatan keimanan terhadap takdir. Kemudian beliau berkata di poin ke-47, wala naj'alu qada Allahi wa qadarah hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jtinabi nawahi. Perhatikan baik-baik. Kita tidak boleh menjadikan ketentuan Allah dan takdir Allah hujah untuk kita untuk meninggalkan kewajiban. Nah, kalau saya tidak sholat kan Allah inginkan. Itu kan takdir saya. Demikian pula kita tidak jadikan itu sebagai hujah, dalil untuk kita melakukan maksiat. Nah, kalau saya jatuh dalam maksiat kan takdir Allah. Tidak boleh kita jadikan itu. Bahkan kata beliau, yajibu an nu'mina wa na'lam. Wajib kita beriman dan yakini anna lillahi alainal hujjah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya hujjah atas kita. Biinzalil kutubi wa bi'tsatir rusul. Dengan diturunkannya kitab dan diutusnya rasul. Allah berfirman kata beliau li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Agar supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Tidak ada lagi kita nanti di hadapan Allah bilang, kan itu takdirnya engkau ya Allah, saya jatuh dalam maksiat. Allah akan bertanya kepada kita, mada ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab terhadap Rasul yang diutus kepada kalian? Kan tidak ada dalil bahwa saya jatuh dalam maksiat, itu kan takdirmu. Ya tidak boleh saya disiksa. Betul itu takdir. Tapi Allah akan katakan, bukankah saya telah utus Rasul? Untuk menjelaskan kepadamu bahwa itu adalah dosa. Kalau kamu lakukan, kamu akan masuk neraka. Bukankah telah diturunkan kitab? Apa yang kita jawab? Kan begitu. Tidak bisa kita berdalil dengan takdir. Dengan sesuatu yang telah diingatkan kepada kita kalau itu salah. Terus juga, kita kan sebelum itu tidak tahu takdir kita. Nah, kenapa kita lakukan? Apakah kita yakin kalau itu takdir kita? Kan tidak ada yang tahu. Takdir itu kan apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dipaksa untuk melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Kan tidak dipaksa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban, Allah katakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Kan Allah sudah bilang, lakukan semampunya. Nah, kamu tinggalkan padahal saya telah katakan. Lakukan semampumu. Sekarang tidak ada lagi dalil bagimu bahwa kamu tinggalkan maksiat adalah takdir Allah. Kan saya suruh kata Allah, lakukan apa? Semampunya. Demikian pula masalah maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita untuk meninggalkan sesuatu kecuali hal yang kita mampu untuk melakukannya, untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang minum khamar, dilarang makan riba misalnya. Apakah kita tidak mampu lakukan? Iya kan? Apakah kita tidak mampu untuk tidak mencuri? Apakah kamu tidak mampu untuk tidak berzina? Tidak mampu. Untuk meninggalkan yang namanya apa? Larangan. Berarti kan saya tidak paksa kamu. Saya telah ingatkan. Sekarang, tidak bisa kamu berdalil dengan takdir. Oleh karena itu, di awal kali seorang masuk dalam kuburan,
ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan 3 pertanyaan, yaitu Allah utus malaikat di dalam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Iya. Dan siapa nabimu? Kan orang yang beriman kan menjawab, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Yang masalah yang tidak beriman, orang-orang yang ragu, orang-orang maksiat, orang-orang kafir. Ketika ditanya dengan 3 pertanyaan ini, dia tidak bisa jawab. Kan dipukul dengan palu-palu. Iya. Ketika dia bilang, iya, ditanya, kenapa dia tidak bisa jawab? Dia kan hanya bilang, saya dengar orang bilang, saya katakan. Apa kata Allah? Apa kata malaikat kepadanya? Ini yang perlu, ini yang kita maukan. Poinnya ini. Ma daroita wala talaita. Kamu tidak cari tahu dan kamu tidak baca. Kan itu yang dimunculkan. Kamu tidak baca. Kan sudah saya turunkan Al-Quran. Kan sudah ada nabi yang diutus kepada kamu. Kamu tidak baca. Kan itu bahayanya. Makanya tidak ada alasan lagi bagi penghuni kubur untuk menolak siksaan Allah. Baginya, kenapa? Karena salahnya dia. Dia yang tidak baca. Dia hanya ikut-ikutan saja. Dia dengar orang bilang begitu, ya dia juga lakukan. Dikatakan kepadanya, kamu tidak baca? Sementara yang pertama ketika dia berhasil jawab, di mana kamu tahu? Dia bilang, qara'tu kitab Allah. Saya baca kitab Allah. Saya baca Al-Quran. Sehingga saya lakukan perintah, saya tinggalkan larangan. Jadi tidak ada orang di alam kubur berdalil dengan takdir. Apalagi di akhirat. Karena sudah hilang udur. Diutus Rasul, diturunkan kitab. Untuk apa itu? Kata Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah. Iya, setelah diutusnya Rasul. Jadi ini masalah takdir. Kita tidak jadikan takdir Allah itu sebagai hujah untuk kita dalam meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Dengan dalil, ini takdir Allah. Betul, takdir Allah. Tapi Allah sudah ingatkan, yang baik itu begini, yang tidak baik itu begini. Sudah tegak hujah. Sudah tegak hujah. Ini yang ditegaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagai penutup. Kemudian di poin berikutnya juga, kata beliau rahimahullah, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illal mustati. Perhatikan baik-baik, Masya Allah. Kita harus yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah atau melarang kecuali pada orang yang mampu. Kecuali pada orang yang mampu. Kita tidak dipaksa untuk melakukan maksiat. Kita tidak dipaksa untuk meninggalkan yang wajib. Bahkan kita tidak dipaksa untuk melakukan yang wajib. Makanya kaidah dalam yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikihiyah, dalam qawaid al-fikihiyah, bahwa la wajiba illa ma'al istita'ah. Tidak ada yang namanya kewajiban kecuali bersama adanya kemampuan. Tidak ada kewajiban. Walaupun itu ada dalam Al-Quran, diperintahkan. Tapi kalau antum tidak mampu, tidak ada kewajiban. Itu sudah kaidah dalam fikih. La wajiba illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban kecuali harus ada apa? Kemampuan. Kecuali ada kemampuan. Ini dikatakan oleh Allah oleh penulis rahmallahu ta'ala. Oleh karena itu kata beliau rahmallah, sebagai penutup kita baca cepat karena sudah selesai pembahasannya. Wa annahu lam yajbur ahad wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wala tarrahu ila tarki ta'ah.
Allah tidak memaksa seorang untuk melakukan maksiat. Allah juga tidak memaksa seorang untuk meninggalkan ketaatan. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasbah. Ini semua menunjukkan bahwa hamba itu, qala ta'ala fattaqullaha masata'tum. Allah Subhanahu wa taala katakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala, dan Allah berfirman, al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Pada hari ini kata Allah, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak ada lagi kedzaliman pada hari itu. Padahal ini semua menunjukkan annalil abdi fi'lan. Hamba itu punya perbuatan, dia melakukannya. Wa kasbah, dia mengusahakan itu perbuatan. Yujza ala hasabi ala husnihi bisawab. Dia akan diberikan pahala atas kebaikannya dengan ganjaran dari Allah. Wa ala sayyihi bil iqab. Atas kejahatannya akan dibalas dengan siksaan. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadari. Tapi itu semua terjadi tentunya dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah pembahasan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terkait dengan takdir. Kita cukupkan. Setelah itu beliau akan membahas tentang keimanan. Tentang keimanan. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Kita adzan dulu, baru tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab sebelum kita sholat. Ini ada pertanyaan, di manakah Allah? Apakah di atas arsy bersemayam ataukah tidak bertempat? Iya. Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman di atas arsy tinggi, istawa. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertempat? Allah tidak kabarkan. Allah tidak kabarkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak bilang. Allah cuma bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Wa huwal qahir fawqa ibadi.
Dia Allah maha tinggi di atas seluruh hambanya. Allah tinggi di atas segalanya. Allah tinggi di atas segalanya. Iya. Ini yang perlu kita yakini. Allah di atas. Iya. Bertempat atau tidak, itu kita, kalau Allah tidak jelaskan, kita tidak jelaskan. Bahkan tidak boleh kita tanyakan. Bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Karena itu bertanya tentang kaifiat. Bagaimana bersemayamnya Allah. Bagaimana istiwanya Allah. Ini tidak boleh. Karena kaif majhul. Bagaimananya itu kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Yang wajib kita katakan adalah kita yakini beriman terhadapnya. Adapun bagaimananya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tidak boleh kita bertanya tentangnya. As-su'al anha bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini yang perlu diketahui terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kami Islam karena kedua orang tua juga Islam. Apakah agama itu adalah takdir atau pilihan? Takdir dan pilihan. Takdir dan pilihan. Kita beragama, apapun agama kita itu adalah takdir kita. Tapi kita diberikan pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat kepada kita. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguh agama itu di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang memeluk agama selain Islam setelah turun ayat ini, maka dia telah memilih selain pilihan Allah. Sudah tegak padanya hujah. Tidak ada lagi nanti dalil bagi orang yang memilih selain Islam, bilang belum ada dalil kepada saya bahwa saya harus masuk Islam. Tidak ada. Sudah ada Al-Quran. Sudah ada dalil. Jadi agama itu adalah takdir sekaligus pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada kita. Siapa yang Islam, maka dia telah memilih apa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak, maka tidak. Kemudian lanjutannya, mereka itu Yahudi dan Nasoro sesat. Karena juga kedua orang tuanya. Iya. Ini sama jawabannya. Pertama, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Mengakui bahwa Allah adalah sembahannya. Kedua orang tuanya lah menjadi sebab dia jadi Yahudi atau Nasoro atau Majusi. Tapi, apakah nanti kalau dia jadi Majusi, Nasoro, Yahudi, dia boleh berdalil dengan takdir? Kan takdirku karena orang tuaku sudah begitu. Itu pertanyaan kita. Apakah boleh begitu nanti? Tidak. Karena sudah diutus Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Yang mana belum bilang, laukana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Kalau seandainya Musa hidup saat Nabi diutus, seandainya Musa hidup saat Nabi SAW diutus, tidak ada yang dia bisa lakukan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini kalau Musa hidup. Antum bisa paham ini? Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi hujah. Bagi orang mengatakan, saya kan orang tuaku sudah Yahudi, jadi saya Yahudi juga. Tidak. Sudah ada Al-Quran. Sudah diutus Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan apa? Hujah. Kemudian berikutnya lagi, apakah agama Islam adalah hamba pilihan Allah? Iya. Karena setiap orang yang diinginkan masuk Islam, dan dia masuk dalam Islam, maka dia pilihan Allah. Karena dia memilih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah juga itu takdir? Ya nassami Pak. Kan kita sudah bilang, semuanya adalah apa?
takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada. Itulah fungsinya tadi 4 itu. Semuanya Allah tahu, semuanya Allah, apalagi? Tulis, semuanya Allah inginkan, semuanya Allah ciptakan. Iya, semuanya. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Iya. Islamnya orang Islam, kafirnya orang kafir, semuanya. Itu telah ditulis, telah ditakdirkan. Iya. Dan tidak ada hujah baginya nanti untuk menolak itu dan berdalil dengan takdir. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya seorang pedagang kaki lima. Pernah saya singgah di suatu acara, di mana acara tersebut ada musiknya. Sementara agama kita jelas, sangat jelas mengharamkan musik. Bagaimana pendapatan saya, Ustadz? Apa yang saya dapat di situ haram atau halal? Iya. Ini juga kan sebenarnya aneh. Sudah tahu, tapi singgah juga. Iya kan? Ini sudah dinyatakan dengan jelas. Agama jelas mengharamkan musik. Tapi masih singgah. Ini dulu yang perlu diperbaiki. Seharusnya jangan singgah kalau sudah jelas. Seharusnya, iya kan? Kan sudah jelas bagi kita. Kalau musik adalah haram. Seharusnya jangan singgah. Kita singgah di situ, itu dipertanyakan. Kenapa kita singgah? Setelahnya baru kita bahas penghasilannya. Baru kita bahas apa? Penghasilannya. Tentunya penghasilan haram. Karena kita sudah tahu itu adalah haram. Iya kan? Cara kita mencari rezeki adalah salah. Haram bagi kita hal tersebut. Kita keluarkan di kebutuhan umum atau kasih orang miskin. Atau kasih orang miskin. Iya. Paling sedikitnya, tapi ini kan kalau subhat. Bagi penanya tidak subhat karena jelas. Karena jelas. Maka tidak ada subhat terkait dengan harta itu, penghasilan itu adalah haram. Tidak boleh. Dia pakai. Iya. Untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jika Allah sudah menetapkan dan menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi. Kenapa? Nah ini kenapa. Iya. Kita sudah bilang di pertemuan lalu. Jangan terlalu banyak bertanya tentang takdir. Kenapa? Kenapa begitu? Iya. Karena la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Kita yang ditanya. Kamu gimana? Saya kan sudah turunkan Al-Quran. Kamu lakukan enggak? Perintah. Kamu sudah tinggalkan larangan. Itu kamu yang ditanya. Allah tidak ditanya. Yang jelas. Kalau Allah tetapkan pasti baik. Iya pasti baik. Karena asyarru laisa ilaih. Keburukan itu tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Semuanya itu baik. Kita sakit, baik juga untuk kita. Dosa kita diampuni. Kan begitu? Kita juga dapat kesehatan, baik juga. Kan begitu? Semuanya baik. Tidak boleh kita sandarkan keburukan itu apa? Kepada Allah. Cuaca panas, cuaca dingin, itu baik untuk kita. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la tasubbud dahar. Dalam sebuah hadis, jangan mencela masa. Innallaha waddahar. Karena Allah lah yang mengadakan masa itu. Allah yang mentakdirkannya. Asyarru laisa ilai. Keburukan tidak boleh disandarkan pada Allah. Semua baik. Semuanya adalah kebaikan. Jadi seharusnya tidak perlu ditanyakan. Cuman di sini bertanya, kenapa mesti ada sebab? Terjadinya tsunami, gempa, banjir. Inilah hikmah Allah. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Supaya hamba itu tidak merasa. Ini hikmah namanya. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Iya, supaya kita tempuh sebab itu. Kita tidak merasa kita dizolimi. Iya, al-hikmah.
dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Dalam hal tersebut. Makanya ketika sahabat mendengarkan hal tersebut bahwa semuanya telah ditakdirkan, di antara mereka ada yang mengatakan, apalah natakil, kalau begitu tidaklah kita bertawakal saja. Kita bertawakal saja. Nggak usah kita menikah, tunggu saja punya anak. Kan begitu. Nggak usah kita bekerja, tunggu saja beras jatuh dari langit. Begitu. Enggak, kata Nabi, imalu. Harus kalian bekerja. Kulun muyasarun lima kulikolah. Semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kita harus usahakan. Itulah yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab kita mendapatkannya. Sebab kita mendapatkannya. Itu wallahu alam. Ustadz, ada istilah dari orang tua dulu. Ada istilah dari orang tua dulu. Apa setelahnya itu ya? Orang yang tidur lalu dilangkahi, maka orang tuamu mati. Kalau ada orang tidur terus dilangkahi, katanya orang tuanya akan mati. Ini tatoyur. Khurafat namanya. Orang mati itu bukan karena dilangkahi tapi karena takdir Allah. Mau 1000 orang dilangkahi, tidak mati-mati kalau belum takdirnya. Tapi ini namanya tatoyur dalam syariat. Tatoyur, tahayul. Tahayul. Kita bilangnya apa kalau di Makassar? Pamali. Ini pamali namanya. Yaitu menganggap buruk sesuatu karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Iya, atau menjumpai sesuatu. Banyak di masyarakat tahayul, tatoyur, pamali. Keluar mau pergi berdagang ke sentral, lewat orang gila. Jangan. Nggak jadi. Nggak jadi buka toko. Kenapa? Lihat orang gila. Satu lagi lewat, lihat ibu hamil. Segera ke toko. Lewat ibu hamil. Katanya banyak rezekinya. Kalau orang gila enggak. Iya. Ada juga orang kalau bunyi burung hantu. Di atas rumahnya. Ada yang meninggal nanti ini. Ini bahaya ini. Ini namanya semua adalah tatoyur. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Karena bahaya ini. Kita meyakini sesuatu bukan karena takdir Allah. Tapi karena apa? Apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Atau apa yang kita rasakan. Ada juga, perasaanku enggak enak. Iya, kayaknya ini. Begitu. Iya, ini bahaya. Ini tatoyur semua namanya. Itu syirik. Itu syirik kata Nabi SAW. Iya. Tidak boleh kita yakini yang seperti ini. Tidak boleh kita yakini. Harus dijauhi. Iya, karena masuk dalam pembahasan bentuk syirik. Syiriknya bisa kecil, bisa juga besar. Kalau dia meyakini itu sebab saja, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini karena itu murni bukan karena Allah, syirik besar. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Jadi bahaya yang seperti ini diyakini. Apakah benda mati seperti batu, meja, dan lain-lain termasuk makhluk yang bertasbih? Ini sama pertanyaan yang lalu ya. Kita sudah sebutkan ayatnya. Bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak paham apa? Tasbih mereka. Tidak paham tasbih mereka. Apa makna Allah Maha Besar? Dan bagaimana cara memahaminya? Anda kira jelas. Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Antum tidak paham? Tidak paham itu Allah Maha Besar? Hah? Kan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya kira jelas. Allah Maha Besar. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah dalam kebesaran dan keagungannya. Iya. Cara memahaminya, pahami sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Yang jelas tidak boleh menyerupakannya. Dan tidak boleh membagaimanakan besarnya. Tidak boleh. Ini tulisan kecil sedikit ya. Bismillah, bagaimana hukum memasang gigi palsu secara permanen atau hanya sementara untuk mengganti gigi yang telah hancur? Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Iya, memasang gigi palsu itu mau permanen ataupun tidak permanen, boleh. Boleh. Bagaimana hukum memasang kaligrafi lafaz Allah dan Nabi Muhammad SAW secara berdampingan? Apakah harus dibedakan tingginya? Iya. Memasang kaligrafi itu sendiri sudah salah. Mau berdampingan atau beda tingginya? Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diagungkan dengan ditulis saja namanya. Iya, enggak. Allah itu diagungkan kalau kita paham namanya dan kita amalkan keharusannya. Misalnya kita hafal di antara nama Allah adalah Allah. Maknanya al-ma'lu. Dia adalah yang al-ma'bud, diibadahi. Itulah dibilang. Hafal dan amalkan kandungannya. Itu dakhalal jannah. Ketika Nabi SAW katakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Faman asoha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Man ahsoha, siapa yang ahsoha? Ahsoha itu dia hafal, dia pahami maknanya dan dia amalkan kandungannya. Ini akan masuk dalam surga, bukan hanya dipajang. Bukan hanya dipajang. Ketika kita mengenal Allah, oh berarti dia yang berhak disembah. Karena makna Allah al-ma'luh, al-ma'bud. Jadi kaligrafinya itu sendiri itu tidak ada tuntunannya. Allah tidak dibesarkan seperti itu. Tidak diagungkan seperti itu. Karena Nabi tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya. Para sahabat tidak melakukannya. Jadi mau kita tidak sejajar pun sudah salah. Apalagi kalau dikasih sejajar. Ini terdapat penyamaan antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah syirik. Ini sudah syirik. Karena Nabi SAW tidak disamakan dengan Allah. Tidak disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal itu salah dalam banyak sisi. Kemudian kita lihat terakhir yang jelas tulisannya. Baik, ini lumayan tulisan besar, Masya Allah, sampai penuh garisnya. Bismillah, Ustaz, mohon bimbingannya contoh kasus. Si A kredit HP kepada si B selama 1 tahun. Per bulan 1 juta, total 12 juta. Masya Allah ya HP-nya ini. Iya. Iya, enggak apa-apa. Kalau orang punya uang banyak, enggak ada masalah. Iya. Yang masalah itu kalau enggak mampu. Masalahnya ini cicil. Iya. Kenapa dipaksa sekali 12 juta HP? Iya. Bukan kebutuhan darurat HP toh. Jangan sampai mencicil 12 juta. Kita siksa diri kita itu. Iya. Tapi ini kasus. Iya. Ini kasus. Si A kredit HP kepada si B selama 1 tahun. Per bulan 1 juta. Total 12 juta. Namun qadarullah. Baru berjalan 6 bulan. Si A tidak sanggup melanjutkan. Ini masalah.
Bagaimana seharusnya menyelesaikan permasalahan ini secara syar'i? Iya. Ya, utang tetap utang. Sekarang tinggal kita tanyakan, apa tadi jaminannya saat dia berutang? Kan namanya orang berutang itu kan ditulis, baru ada jaminannya. Apa jaminannya? Kalau ada, jaminan itu dijual. Kemudian dipakai untuk bayar utangnya. Kalau harganya lebih daripada utangnya, kembalikan kepada yang punya. Kembalikan kepada yang punya. Contoh, dia cicil HP, ya kan? 12 juta, 1 bulan, 1 tahun. Qadarullah sudah 6 juta ya? 6 juta dia bayar. Waktu dia cicil HP, dia jaminkan motornya, suratnya. Dia kasih sekolah. Iya. Dia kasih sekolah. Iya. Surat motornya. Karena banyak sekali saya lihat orang tawarkan kasih sekolah. Biar SMS masuk. Nganggur surat tak kasih sekolah. Ki. Iya. Jadi dia kasih sekolah motornya. Suratnya. Motornya tetap sama dia. Suratnya. Ini jaminan, boleh dijual kalau dia tidak mampu. Jadi boleh dia sita motornya, dia ambil motornya, dia jual. Untuk bayar HP. Harga motornya ternyata dijual berapa? 6 juta. Selesai masalah. Kalau harga motornya adalah berapa? Lebih dari utangnya, sudah. Dia misalnya anggaplah laku 8 juta. 8 juta motornya dijual oleh yang menyita. Sudah diambil 6 juta, 2 jutanya kembali ke mana? Ke yang punya. Yang jelas utang harus dibayar, kan begitu. Itu yang harus dilakukan. Ini kalau ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminannya, ini masalah. Ini masalah. Kalau tidak ada apa? Jaminannya sama sekali. Ya sudah. Mau di apa? Qadarullah seperti yang dikatakan di pertanyaan. Iya. Tetap utang. Tetap utang. Kalau dia tidak mampu, ya kapan dia mampu? Kapan dia mampu? Ini namanya utang qadarullah. Iya kan? Mudah apa? Seharusnya namanya orang berutang lama kan ada jaminannya. Ada yang dipegang supaya bisa dipakai jual kalau dia tidak mampu. Di samping ditulis utangnya. Kan begitu? Nah sekarang, ya qadarullah. Tidak ada jaminan apa-apa. Ya sudah, bilang qadarullah. Tunggu. Berikan dia tenggang waktu. Tenggang waktu. Tapi ingat, yang diberikan tenggang waktu tidak boleh sengaja undur. Karena zalim jadinya. Karena Nabi SAW bersabda, matlul goni zulmun. Mengundur-ngundurnya orang yang mampu, itu zalim. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak zalim. Belum mampu memang dia jujurnya tidak mampu bayar, tidak zalim. Dan dikasih udur di masa ulur, waktunya, bagi yang mengulur sedekah. Nilainya setiap saat, setiap hari. Setiap waktu dia undur itu. Tapi ini jangan keenakan. Karena dia zalim jadinya. Dia zalim jadinya. Ini namanya utang qadarullah. Mau di apa? Mau di apa? Ini wallahualam itu caranya kalau sudah terjadi. Kalau sudah apa? Terjadi. Ya sebaiknya seperti Ana bilang tadi. Kalau kita tidak mampu. Janganlah utang HP sampai seperti itu. Iya, ini HP bukan kebutuhan. Ini HP ini tahsiniat. Orang itu dalam kehidupan ini ada 3. Ada namanya daruriyat, ya, ada namanya hajiat, ada namanya tahsiniat. Daruriyat itu perkara yang harus kita adakan. Perkara yang darurat. Ini terkait dengan agama, harta, kehormatan, akal, ya. Apalagi namanya? Akal, badan, agama, kehormatan, terus keluarga dan harta. Ini namanya darurat, kita jaga. Ada sesuatu yang harus kita pantau dengan HP kita. Misalnya darurat. Begitu. Jadi darurat harus. Yang kedua hajiat, kita butuhkan. Kita butuhkan. Yang ketiga tahsiniyat, hanya pelengkap dalam hidup. Kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah. Atau ada tapi sudah mencukupi seperti HP. Iya. Kalau kita tidak mampu, janganlah sampai beli 12 juta. Iya kan?
Jangan sampai beli 12 juta. Beli saja yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Ini kalau anak, tapi kan orang nggak tahu gaya hidup atau apakah urusannya masing-masing. Ya, tapi kalau anak begitu, maksudnya harus kita pertimbangkan ini 3. Ini darurat, hajat, atau hanya sekedar gaya saja. Pengen taruh di kantong supaya ya dilihat. Ini kadang sebagian orang begitu. Sebagian orang seperti itu. Semoga kita selalu dituntun dan dibimbing untuk berjalan di kehidupan dunia ini. Tentunya sesuai dengan apa yang hikmah diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.